City, titik, dan macam-macam itu. Oke, aduh sorry. Kita lanjut. Nah, atribut itu ada juga yang namanya komposit. Kenapa disebut sebagai komposit? Karena dia itu terdiri dari, wah ini ada yang nggak sengaja coret-coret. Dia disebut sebagai komposit atribut karena dia satu atribut, tapi ternyata dia terdiri dari banyak atribut lain. Gini. Ciri khasnya atribut itu gimana, Pak? Atribut itu nilainya tunggal, tidak boleh lebih dari satu. Ya, kalau kalian pernah ingat waktu kalian ngisi formulir, misalnya gitu ya, kan ada tulisannya tempat tanggal lahir, gitu toh? Tempat tanggal lahir. Nah, kalau di dalam basis data model kayak begini tidak diizinkan. Kalau kalian tulis saja sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau di dalam desain basis data model begini tidak diizinkan. Kenapa? Karena ada tempat lahir, ada tanggal lahir. Tanggal itu jadi satu ya, jadi satu elemen tunggal. Karena tanggal itu tadi, meskipun tanggal itu terdiri dari tanggalan, terus ada bulan, ada tahun, kadang-kadang ada jam, ada menit, ada detik. Itu dianggap sebagai satu nilai tunggal. Ya, ini satu nilai tunggal. Kalau tanggal sama tanggal lahir sama tempat lahir itu tidak bisa digabung jadi satu, tidak bisa, tidak boleh. Karena nilainya sudah bukan tunggal lagi, jadi dia harus dipisah ya dalam atribut yang berbeda. Tempat lahir sama tanggal lahir. Gitu. Saya harap kalian bisa paham sampai situ. Contoh yang lain adalah ini. Alamat. Alamat itu juga sebenarnya atribut komposit. Kenapa? Karena di alamat itu ada jalan, ada nomor rumah, ada RT RW, ada kabupaten, kota madya, provinsi, ada, iya toh? Banyak komponennya toh. Nah, itu berbeda semua itu berbeda semua. Jadi komposit atribut itu adalah komposit yang sebuah atribut yang terdiri dari banyak atribut lain. Nah, ini notasinya seperti ini. Ini ada atribut, ini ada garis penghubungnya sama atribut-atribut lain. Jadi, kalau kita tulis di sini, di bagian kiri ini tulisannya sebagai alamat. Berarti di sini mungkin bisa dipecah di sini. Nama jalan, nomor rumah, kode pos, dan seterusnya. Itu loh, bisa lebih dari 3, mau 10 juga boleh. Ya, ini disebut sebagai komposit atribut. Kenapa sih ada model kayak begini ya? Nah, ini dalam perancangan ERD, waktu kita belajar transformasi tabel minggu depan, ini sangat pengaruh ini. Ini sangat bentuk kayak begini ini desainnya berbeda, bentuk yang kayak komposit atribut ini berbeda dari atribut biasa. Desainnya beda. Hasil akhirnya beda. Apalagi atribut yang bernilai banyak. Ya, atribut bernilai banyak ini maksudnya satu orang, misalnya contoh yang paling gampang diambil itu adalah hobi. Ya, satu orang itu pasti punya hobinya lebih banyak, bukan hanya satu. Kalau kita dalam desain basis data yang yang cuma menampung hobi sebagai sekedar hobi gitu ya, maksudnya cuma sebagai tambahan atribut gitu ya, itu dijadikan satu nggak jadi masalah. Berenang, terus mancing, apa gitu ya. Tapi kalau dalam desain basis data yang memang benar-benar butuh data tentang hobi, itu desainnya nggak bisa seperti atribut biasa, nggak boleh. Ya, kita harus pakai atribut bernilai banyak. Ya, jadi desain itu memang tergantung kondisi kita mau butuhnya seperti apa. Atribut bernilai banyak, notasinya garisnya double. Ini nanti desainnya pun hasil akhirnya perubahannya ke dalam bentuk tabel itu beda sama atribut biasa, beda sama komposit atribut. Ya, oke. Ini kayaknya garisnya nggak bisa hilang ini. Atribut turunan, bentuknya garisnya putus-putus. Itu adalah atribut yang diturunkan dari atribut lain yang ada di dalam entitas yang sama. Saya ulangi, atribut turunan adalah atribut yang diturunkan dari atribut lain
di dalam entitas yang sama. Contohnya tadi usia. Usia itu diturunkan dari tanggal lahir. Dapat usia dari mana? Ya tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir, udah ketemu usianya berapa. Tanggal sekarang kan tidak perlu kita sebutkan, sudah pasti tanggalnya berapa gitu. Nanti sistem pun bisa otomatis hitung. Nah, kalau di di jurusan TK itu saya nggak membahas tentang entitas lemah, entitas yang keberadaannya bergantung pada entitas lain. Paling cuma untuk sekedar teori aja. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, atribut pengenal adalah atribut yang bersifat unik atau menjadi pembeda antara instansi satu dengan yang lain. Nah, itu disebut sebagai primary key, ya, kunci utama, kunci primer. Kunci primer, primary key. Kalau untuk entitas mahasiswa, primary key yang paling gampang apa? Atributnya. Atribut apa? NIM, Mbak. NIM, karena tidak ada NIM yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Ya, NIM itu hanya diberikan ke satu mahasiswa sampai dia lulus. Sampai dia lulus, tetap melekat di dia. Ya. Kalau di dunia kerja misalnya gitu, berarti ya mungkin nomor pegawai. Itu salah satu primary key juga. Ya, jadi kunci itu sebenarnya ada banyak ya, bukan hanya ada kunci. Kita nggak usah bahas tentang candidate key sama alternate key. Yang penting tentang ini dulu, primary key ini penting. Ini kita skip aja. Composite key itu adalah entitas yang pakai primary key lebih dari satu atribut. Ini saya lupa tambahin, ini harusnya satu atribut. Bukan satu primary key, tapi satu primary key tapi banyak atribut. Ya, bisa 2, bisa 3. Gitu. Ya. Kalau nggak ada salah satu gimana Pak? Kalau nggak ada salah satu dia nggak bisa jadi primary key. Gitu. Harus kombinasi. Ya, ada nanti kita bahas tentang prime composite key ini nanti di transformasi tabel. Nanti baru kelihatan. Oke, ini cara milih kunci primer ini ya. Tidak berubah sepanjang waktu, nilainya karena tadi NIM kalian itu nggak akan berubah sampai selesai kuliah, makanya bisa dipakai. Nilainya tidak ada yang 0 atau kosong. Tidak ada yang strukturnya mengandung klasifikasi, lokasi, dan lain-lain. Seperti Yogyakarta itu, nggak bisa dipakai untuk primary key. Karena banyak orang tinggal di Jogja, banyak orang lahir di Jogja, banyak orang kerja di Jogja, banyak yang kuliah di Jogja gitu loh. Ya, jadi nggak bisa. Kalau kayak 4 ini saya kurang setuju. Ini data, ini file 1, 2, 3, 4 ini ambil dari buku yang biru tadi saya tunjukkan ke kalian itu. Ya. Buku tapi yang versi lama bukan versi yang ini. Nomor 4 ini sebenarnya saya bisa bikin atribut pengenal yang lain, terserah kita bisa desain sendiri. Nah, kita masuk ke arah hubungan. Jadi tadi sudah tentang entitas, sudah tentang atribut, sekarang hubungannya antar entitas. Sebagian orang bilang ini sebagai relasi. Tapi bukan relasi ya sebenarnya ya. Kita belajar basis data, relasi itu istilah yang salah. Meskipun banyak dosen basis data yang pakai. Tapi saya harus katakan sekalian kalau ada yang pakai relasi, ya setidaknya kita paham itu maksudnya beliau itu apa. Karena nggak semua dosen itu paham mengenai nama hubungan itu. Karena hubungan dalam bahasa Inggris itu bukan relation, tapi relationship. Ya, relationship beda. Kalau relation itu atau relasi itu dalam basis data itu padanannya adalah tabel, bukan hubungan. Berbeda. Tapi ya sudahlah karena ini kesalahannya sudah mengakar dari zamannya kakek gurunya saya mungkin gitu ya, kakek dosennya saya mungkin. Jadi akhirnya ya dia sampai sekarang gitu loh. Kesalahan ini mengakar sampai sekarang. Tapi kita harus tahu istilah yang sebenarnya.
Kita harus tahu yang sebenarnya supaya nanti kalau orang ngomong kita, oh maksudnya ini gitu loh. Yang benar itu yang mana? Dia meskipun mereka ngomongnya salah tapi kita tahu yang benar itu yang mana. Oke, itu menyatakan keterkaitan satu entitas dengan entitas lain. Pertanyaannya, apakah semua entitas harus terkoneksi dengan semua entitas yang lain? Nggak mesti ya. Nggak mesti ya. Gampangnya gini deh. Kalau nggak ada hubungannya ngapain dihubung-hubungkan gitu loh. Ya toh? Kita nggak punya hubungan saudara misalnya sama siapa gitu ya. Tapi ada yang terus dia tiba-tiba ngomong kita punya hubungan saudara, rasanya gimana? Itu kan rasanya aneh kan? Nah, gitu loh. Jadi nggak mesti harus ada berhubungan, nggak mesti harus satu entitas berhubungan dengan entitas yang lain. Bisa jadi putus hubungannya nggak ada, atau mungkin lewat orang kedua, entitas kedua, entitas ketiga bisa jadi gitu. Ya, oke. Notasi itu ada pakai ini, ya, diamond. Nanti kita tulis nama hubungannya di tengah diamondnya ini, di tengah bahasa saya dulu bilangnya wajib, kayak wajib dulu. Di dalam diamondnya ini ditulis dalam menggunakan kata kerja aktif, ya, mempertimbangkan, menugaskan, memperkerjakan, nah kayak gitu, ya. Ya, kita nggak bahas tentang identifying relationship, hanya dipakai untuk entitas lemah, ya, tidak dipakai. Yang kita pakai cuma yang diamondnya atas. Oke, lanjut. Ada entitas namanya asosiatif, bentuknya begini. Kalau dilihat dari bentuknya ini, berarti dia ini gabungan antara entitas sama relationship. Ini maksudnya bagaimana Pak? Nanti ini sebenarnya gimana ya? Satu entitas yang ada di tengah. Nanti kita belajar ini dibentuk tersier nanti. Dibentuk tersier. Oke, nah ini salah satu contoh penggambaran hubungan ERD. Ini contohnya salah ya. Contoh yang salah, tapi ini contohnya sama semua. Cuma yang beda adalah tanda di sini nih. Tanda di sini. Ini ya, ini tanda ini yang beda. Nah, ini 1, ini M, ini 1.1, ini 0 titik bintang. Ya. Cara membacanya begini. Ini yang sebelah kiri ini adalah nilai minimum. Kita akan tahu bahwa ini namanya kardinalitas. Yang saya tulis ini namanya kardinalitas. Ya. Ada kardinalitas itu ada 2 nilai. Tapi kalau dalam kasus ini dia bikin cuma 1 nilai gitu ya. 1 nilai, ini harusnya 2 nilai ya. Nanti kita belajar bukan notasi dua notasi ini, tapi yang satu lagi di belakang, bentuknya namanya cakar gagak. Nilai yang kiri ini adalah nilai minimum, jadi kardinalitas minimum. Yang kanan ini adalah kardinalitas maksimum. Ya, cara membacanya ini sebenarnya sudah ada di buku juga. Kita membaca entitas mulai dari kiri ke kanan dan dibalik juga gitu ya. Tapi kita waktu membaca entitas itu harus dimulai dengan kata satu. Ya. Bacanya gini, 1 penyewa menyewa 0. 0 ini artinya dia tidak menyewa sama sekali. Atau bintang. Bintang ini artinya banyak. Banyak kendaraan. Bisa jadi ada penyewa yang sama sekali belum pernah pinjam kendaraan, tapi ada juga yang dia juga bisa sudah pinjam banyak kendaraan gitu loh. Bisa dipahami ya cara membaca ini ya. Nah, tapi ingat cara membacanya harus bolak-balik. Nah, sekarang kita mulai dari sini. 1 kendaraan ya disewa 1 dan hanya 1 penyewa. Ini makanya saya bilang contohnya ini salah. Harusnya 1 dan atau banyak penyewa gitu. Ya, bukan 1 atau 1. Kalau 1 hanya 1 dan hanya 1 berarti setelah kendaraannya dipinjam, setelah itu dibakar kendaraannya. Kan enggak gitu. Ya. Nah, ini atributnya
Nomor KTP sama nama, nomor KTP itu tidak ada yang berbeda antara entitas satu dengan yang lain, makanya dia dibikin jadi primary key, ada garis bawahnya di sini. Ya. Oke, kita lihat hubungan tuh ada macam-macam, ada one to one, ada one to many, ada many to one, sama many to many. Nanti waktu kita belajar tentang implementasi basis data, yang kita kenal itu rata-rata cuma ini one to one sama one to many. Ini many to one ini sama dengan one to many. Sedangkan many to many ini adalah hubungan terlarang, ya, tidak boleh ada di dalam basis data relasional. Kalau kita merancang ERD yang kita sekarang pelajari ini, hubungan ini masih diizinkan, ya. Tapi kalau dalam basis data relasional yang bentuknya sudah tabel, ini tidak boleh ada. Ya. Itu ingat betul. Hubungan terlarang. Oke. Kardinalitas sudah saya bilang, ya, ajarkan tadi, cara membaca ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Nah, ini adalah notasi ERD yang kita pakai untuk kuliah, untuk kita pelajari di kampus kita. Memang bentuknya ada macam-macam, tapi kita pakai yang ini. Ini cara membacanya sama. Satu penyewa menyewa 0, ini lingkarannya artinya 0 ya, minimum, kardinalitas minimum. Kardinalitas minimum itu letaknya lebih jauh dari tabel tujuannya. Ya, berarti kalau ini yang 0 di sini, yang sebelah kiri ini letaknya di sini nih, ini nih. Ya. Ya, minimumnya yang sebelah kanan malah. Bingung Pak, ya, yang gampangnya gini deh, kalian perhatikan ini ada diamond ya. Yang lebih dekat dengan diamond itu yang nilainya minimum. Yang lebih dekat dengan entitas itu namanya kardinalitas maksimum. Jadi cara membacanya satu penyewa menyewa 0 atau banyak itu bentuknya begini ya, banyak kendaraan. Ya. Satu kendaraan disewa satu dan hanya satu penyewa. Gitu ya. Jadi saya sarankan kalian membeli buku itu, perancangan dan implementasi database relasional itu, baca halaman bab 3 sama bab 4. Ini sangat membantu. Oke, tadi tentang kardinalitas, ya. Notasinya itu ada mandatory one. Mandatory one itu artinya mandatory harus ada, mandatory nilainya harus ada. One itu nilainya 1. Notasinya begini ya, sebelah kiri ini yang dekat diamond ini yang mandatory, yang nilai minimum, kardinalitas minimumnya. Yang kanan itu kardinalitas maksimumnya. Mandatorinya nilainya 1, minimumnya mandatorinya 1. Jadi kardinalitas minimumnya di sini adalah mandatory, berarti harusnya garis ini. Kardinalitas maksimumnya nilainya 1. Sini garisnya ini ya. Terus ada mandatory many. Mandatory many itu ini satu garis ini sama ini pecah 3 ini. Ini notasi ini disebut sebagai notasi cakar gagak. Kenapa cakar gagak saya nggak tahu. Nah, option 1 lingkaran di sini ada 1 ya. Optional many ini sama banyak. Cuman itu aja, 4 macam. Ya. Nah, jenis hubungan ya. Kalau dua yang sudah bentuknya begini, ya, udah bentuk begini, 2 atau lebih yang sudah bentuknya begini, ini disebut sebagai jenis hubungan. Jenis hubungannya itu ada unary. Nanti ada 2 macam jenis hubungannya. Pertama ini tentang antara entitas dulu. Itu yang disebut sebagai unary, itu hanya satu entitas saja dengan dirinya sendiri. Binary itu 2 entitas. Tertiary itu pakai 3 entitas. Nah, untuk jurusan TK itu kebanyakan kita kan main dengan binary saja ini. Tapi unary mungkin ada, tapi nggak banyak. Tertiary ini cuman tambahan pengetahuan untuk kalian. Ya.
Nah, Yuneri ini satu dengan dirinya sendiri. Satu pegawai pasti membawahi, ini membacanya gini ya, membawahi satu atau banyak pegawai lain. Berarti dia nggak, ini wajib punya bawahan ini. Kalau nggak ada bawahannya berarti nggak bisa, nggak boleh. Ini salahnya juga desainnya. Ini harusnya di sini ada opsional, harusnya bulat di sini karena ada pegawai yang nggak punya bawahan sebenarnya. Ya, satu pegawai membawahi satu atau banyak pegawai lain. Satu pegawai punya atasan, ya namanya bawahan pasti ada atasan, toh punya atasan satu dan hanya satu atasan, betul loh. Kalau notasi ini benar, karena dia bertanggung jawab hanya ke satu orang, gitu ya. Tapi yang notasi balik begini, yang searah jarum jam ini salah. Harusnya ini bentuknya opsional. Oke, ini contoh saja, contoh. Binary antara dua entitas seperti ini. Satu pegawai ditugaskan di satu dan hanya satu cabang. Satu cabang itu memiliki satu atau banyak pegawai. Itu ya. Bahasa ini namanya bahasa ERD. Nah, tertiary ini melibatkan lebih dari dua entitas, sudah tiga. Nanti dia relationship-nya di tengah begitu. Ini bisa macam-macam, ini cara bacanya, waduh. Kenapa ada hubungan seperti ini? Karena hubungan ini ya, ini artinya salah satu saja dari tiga entitas ini nggak bisa, misalnya ya, itu pasti ini proses ini nggak jalan. Contohnya, kalau staff itu sudah ngatur jadwal wawancara, misalnya, atau wawancaranya sudah datang, kliennya nggak datang, kira-kira proses ini bisa jalan nggak? Nggak bisa. Ini harusnya tulisannya bukan mengatur ini harusnya tulisnya wawancara ini. Nggak bisa kalau staffnya udah desain, udah atur waktu, wawancaranya udah datang, kliennya nggak datang, ya proses ini jalan. Kalau staffnya sudah ngatur jadwal, kliennya udah datang, wawancaranya nggak datang juga nggak bisa. Ya. Kalau klien sama wawancaranya ada bersedia, tapi staffnya nggak ngatur jadwal, ya nggak bisa gitu loh. Ya. Oke, ini studi kasus. Studi kasus ini cuma sekedar memicu gaya berpikir kalian, ya. Yang harus dilakukan pertama dari studi kasus ini adalah, ini sebenarnya dulu kalau di tahun sebelum kena corona kayak begini, ini saya pakai model-model begini, saya pakai untuk soal ujian juga. Tapi ini saya nggak keluarkan di ujian ya, kali ini nggak keluarkan di ujian, transformasi tabel saja. Oke, ini database dirancang untuk memantau kemajuan mahasiswa di program studi. Dari ini kenapa saya pecah menjadi poin-poin? Nah, karena ini sebenarnya satu narasi panjang gitu toh. Saya pecah jadi poin-poin per kalimat supaya apa? Mudah kita cari, ya. Kita cari entitasnya mana, atributnya mana. Dari kalimat pertama itu mana entitasnya ada apa saja? Kalian bisa cari tahu entitasnya apa saja? Kalau masih bingung entitas itu apa, lihat di slide yang paling awal itu kan saya bilang entitas ada 5 komponen itu. Kalau nggak masuk dalam 5 hal itu, nggak masuk entitas. Apa yang bisa masuk, kata benda apa yang bisa masuk di sini sebagai calonnya entitas? Mahasiswa dan program studi. Mahasiswa program studi. Betul. Kalau database perlu nggak? Perlu nggak? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena kata yang ada di depannya itu sebuah. Kalau sudah sebuah, itu berarti datanya kan cuma satu. Kan cuma satu. Kalau cuma satu itu tidak perlu ditulis. Gitu loh. Tidak perlu menjadi sebuah entitas baru. Ya. Jadi dalam kasus ini program studi sama mahasiswa itu adalah entitas, ya. Nah,
Kalimat kedua, kampus ini menyediakan sejumlah modul. Modul ini maksudnya mata kuliah, ya. Modul ini mata kuliah. Modul ini otomatis jadi sebuah entitas baru. Tapi kalimat yang menyusul, yang mengikutinya itu apa itu? Kode, judul nilai kredit, pemimpin modul, staf pengajar, fakultas. Itu apa itu? Kampus ini menyediakan sejumlah modul, masing-masing ditandai dengan kode, masing-masing modulnya itu ditandai dengan kode, judul, nilai kredit, pemimpin modul, staf pengajar, fakultas. Ada entitas lain nggak di sini? Apa entitasnya? Ada yang bisa jawab? Modul, Pak. Modul masuk. Toh. Sebenarnya ini staf pengajar masuk juga nih. Ini kan entitas, objek toh. Objek atau orang kan. Pemimpin modul ini juga masuk ini. Ya, fakultas juga masuk ini. Ya, tapi sekaligus mereka jadi bagian dari atribut. Ini atribut. Kode, judul, nilai kredit, pemimpin modul, staf pengajar, fakultas ini atribut dari modul. Aduh. Atribut dari modul. Ya. Modul tersebut dipimpin oleh, ini kalimat ini, model tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin modul, ini menyatakan hubungan antar entitas. Ya, hubungan antar entitas. Jadi dalam studi kasus ini kalian harus mencari 3 hal. Pertama cari entitasnya, kedua cari atributnya, ketiga cari hubungan antar entitasnya. Berarti kita di sini bisa tahu ini ada hubungan antara pemimpin modul atau dengan modul. Iya kan? Ini ada hubungan antara modul dengan pemimpin modul, terus nanti juga ada hubungan modul dengan dosen yang lain gitu loh. Nah, nanti kita masalah relationship, hubungan antar entitas itu nanti belakangan. Yang penting kalian bisa mengidentifikasi atribut mana, entitas mana, itu sudah bagus banget tuh. Sudah bagus banget. Entitas dulu, atribut itu malah nomor 2. Ya, tapi saya nggak akan keluarkan model kayak gini kok. Ini untuk tambahan pengetahuan aja. Untuk jurusan TK juga nggak masuk. Ya, mahasiswa diinginkan memiliki modul yang mereka inginkan. Berarti ini kan ada hubungan antara mahasiswa dengan modul. Modul tuh mata kuliah ya. Ini yang bikin soal nih saya nggak tahu, ini dosen dari tempat lain, terus saya ambil soalnya untuk kelasnya kita itu. Dalam sistem ini juga mengandung beberapa informasi mengenai mahasiswa, termasuk nomor induk mereka, nama, alamat, dan lain-lain. Berarti yang ini nih masuk apa nih? Atribut dari mahasiswa ya. Atribut dari mahasiswa. Nah, dari desain tadi, dari model studi kasus tadi, kalau dirubah ke dalam bentuk ERD, kira-kira bentuknya seperti ini. Tapi ini ada yang masih kurang, fakultas nggak masuk. Fakultas nggak masuk, saya lupa itu desainnya, ternyata ada fakultasnya. Ya, jadi fakultasnya cuma masuk di atribut sini aja. Atribut cuma masuk di atribut sini. Desain akhirnya seperti ini. Jadi nanti ada hubungan antara dosen dengan untuk memimpin modul, dosen untuk mengajar modul juga. Bentar ya, maaf ya. Ada WA dari ketua STIMIK, jadi saya harus balas dulu.
Modul dan mahasiswa. Ini ada hubungan sama modul sama mahasiswa. Salah ini, keliru ini kalimatnya nih. Masa modul mengambil mahasiswa? Salah ini. Mahasiswa mengambil modul harusnya. Terbalik ini cara membacanya. Oke, ternyata dosen pun desain kayak gitu masih bisa keliru. Jadi nggak apa-apa, Mas, nggak masalah. Nah, ini studi kasus kedua, ini lebih susah lagi karena kalimatnya sedikit, kita harus mikir. Kita harus mikir desainnya seperti apa. Kalau kalian nggak pengalaman untuk desain, ini susah memang. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini ada tersier di sini, bentuk tersier gini, dan ada ini penampakan asosiatif di sini. Ya, asosiatif di sini. Saya nggak akan bahas. Kira-kira bentuk akhirnya seperti ini ya. Jadi kita mendesain basis data itu seperti ini modelnya. Jadi ada entitas, ada atribut, ada relationship. Dan tidak mesti setiap entitas itu mesti nyambung sama entitas lain. Kayak pasien ini memang bisa masuk ke sini juga sih, tapi nggak langsung gitu loh. Bisa juga tergantung kasus juga. Dokter ini ya, atau kita lihat contoh yang lain tadi. Nah ini nih, misalnya nih, mahasiswa ini nggak mesti harus nyambung sama dosen, ya, nggak mesti. Kecuali kalau memang urusannya dengan pembimbingan, ya mungkin itu ada, itu urusan lain lagi sih, bukan kasus kuliah ini seperti ini. Oke, sampai di situ ada pertanyaan dulu nggak? Nah, untuk mengenai desainnya kita, bentar, mana ini? Desain kita mau pakai apa? Kita pakai tool desain ERD, itu pakai tool ini namanya Dia ini. Namanya Dia. Dia ini aplikasi gratisan. Kalian bisa lihat nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Bisa Pak. Namanya Dia, ini hanya untuk desain ya. Dia nggak bisa pakai tool macam-macam, jadi nggak bisa convert macam-macam, jadi ringan banget aplikasinya ini, gratisan. Ketik aja di internet itu apa namanya? Ini live, saya lupa ini harusnya share pakai ini ya. Bentar, ini agak susah ini mau share. Bisa nggak saya share? Nah ini nih. Ini apa namanya? Ini linknya livegenome.org/dia. Ini kalian bisa download di sini. Aplikasinya terakhir dibikin tahun 2009, tapi masih bagus dipakai termasuk untuk komputer yang speknya rendah, bisa ini. Karena memang desainnya pakai yang murah ya. Tapi ini hanya untuk desain, dia nggak bisa untuk convert ya, hanya untuk desain. Jadi kalau salah desain dia nggak bisa kasih tahu, nggak bisa apa gitu loh. Itu semuanya terserah kalian. Oke, saya pindah lagi ke dianya. Repotnya pakai Zoom tuh kayak begini. Nah, desainnya ini ada di sini. Ini ya, kalian pakai toolnya ada di sebelah kiri ini, di tanah panah ini ya. Kita nanti akan pakai yang database. Database itu ada di sini ya, di bagian bawah di B. Kayaknya ada di mana? Tadi di mana sih? Nah, ini nih database ya. Tapi untuk desain ERD kita pakai yang ER. Nah, ER ini ada entitas kuat. Ada entitas kuat, sama ada relationship. Relationship. Nanti garis penghubungnya antar entitas kita pakai
Garis yang ada di sini aja bisa pakai ini bisa. Dengan catatan ujungnya di sini, ini kan ujung garis, bentuk garis di sini. Ini bentuk garisnya seperti apa? Kita mau bikin ujungnya begini, seperti ini, atau yang biasa? Yang biasa ada di atas. Yang garis lurus itu ya. Kita bisa hubungkan pakai garis ini. Tarik dari sini ke sini. Nah, lagi. Aduh. Lah. Ini agak. Ini toh. Kalau mengenai relationship-nya kita bisa double klik di situ. Tadi startnya mulai ini ya. Kita bisa pakai ini ada 4, 1, 2, 3, 4 arrows dari model arrows itu ada 1, 2, 3, 4 ini bisa kita pakai di bawah sini ya, relationship yang kita ganti misalnya ini ya, optional one, tinggal apply, dia akan jadi seperti ini. Bentar nih zoom dulu kayaknya harus. Susah ya, San. Oke, entitasnya misalnya mahasiswa mata kuliah. Mata kuliah. Oh. Yang ini mahasiswa. Aduh. Ini satu mahasiswa bisa mengambil 0 atau banyak mata kuliah. Ini berarti saya ganti tulisannya dengan mengambil misalnya. Satu mahasiswa bisa mengambil 0 atau banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa diambil oleh minimum 1 dan banyak mahasiswa. Itu ya. Ini contohnya saja. Kita pakai garisnya, bentuknya di sini kita tinggal memilih garis yang ada di atas. Seperti apa yang kita pakai adalah yang ini untuk entitas kuat, ini entitas lemah, ini relationship, ini atribut. Nah, satu entitas itu wajib punya minimum 1 ya, minimum 2 ya, minimum 2 buah atribut. Aduh. Sorry, ini dia menyambung dengan di Zoom nih jadi agak susah dia. Untuk bikin atribut 1 aja susah sekali. Nggak mau keluar dia. Nah. Ini garisnya tinggal tarik. Waduh. Tinggal tarik garis begini ya. Jadi satu entitas wajib punya 2 atribut. Itu sudah wajib itu. Jadi ini misalnya mahasiswa itu NIM. Coba. Nah, ini cara, bentar saya ganti dulu slide screen-nya. Ini repot banget, memang benar-benar. Oh, nggak bisa ya. Ini saya ganti atribut. Nanti di waktu kalian double klik di situ atribut, ya, itu ada satu window itu keluar. Kalian bisa ganti namanya NIM. Terus nanti di bawahnya itu ada tombol-tombol. Ada 1, 2, 3, 4 tombol. Ini karena kalian nggak bisa lihat, saya ngomong aja. Ada tombol. Pertama tuh key itu untuk ini untuk menentukan bahwa itu sebuah primary key atau bukan. Kalau kalian klik no-nya, dia akan berubah menjadi yes, ya, menjadi yes. Nanti waktu kalian klik OK, itu sudah ada garis bawahnya nanti, ya. Kalau
yang kedua, tombol yang kedua itu adalah wiki, itu nggak perlu. Kita nggak perlu pakai wiki. Derive itu yang ketiga, tombol ketiga adalah derive. Derive itu adalah untuk merubah atribut ini menjadi atribut atribut apa namanya? Turunan. Nah, kayak gini loh. Ini tombol ketiga kalau diklik. Ya. Kalau tombol ini saya balikin dulu. Ya ampun. Kalau tombol keempat saya tekan. Sorry. Tombol keempat saya tekan. Ini kayaknya aneh nih aplikasinya, masa. Nah, saya balikin dulu. Kalau tombol yang keempat ditekan. Aduh, repot banget deh. Sengsara nih. Nah, dia menjadi atribut komposit. Bukan komposit, multi value. Ya, multi value. Jadi kita nggak perlu gambar garis multi value-nya sampai ditimpa dua atribut itu. Nggak usah. Sudah ada gitu loh. Ini saya ganti jadi nama lah misalnya. Aduh, susahnya. Dia nggak bisa klik lebih dari satu item pada saat bersamaan. Jadi, gitu. Ya, terus mata kuliah ini pasti ada kode mata kuliah. Ya, karena ini primary key, saya harus ubah dia jadi yes dulu. Nah, jadi itu. Kalau misalnya kalian menggunakan dua kata seperti ini ya harus pakai underscore, pakai garis bawah supaya dia bisa tersambung. Terus ini nama mata kuliah. Saya kasih contoh. Nah, seperti ini. Nama mata kuliah, nama underscore mata kuliah. Soalnya memang harus satu kata, nggak boleh lebih dari satu kata. Ya, ini contoh saja untuk pembuatan ERD menggunakan dia. Nanti minggu depan kita belajar tentang cara membuat ya sebenarnya ada caranya untuk membuat ERD sama transformasi tabel. Sebentar ini. Oh ya, hari ini harusnya materinya sampai di situ gitu loh. Saya sekilas saja ya, saya nggak akan bahas tentang cara pembuatan karena supaya nggak begitu detail untuk jurusan TK. Sekilas saja jadi. Kita share-nya agak repot memang. Oke, kita bicara share-nya ya. Jadi ini kita cara bikin ERD, struktur data relasional sama properti gitu. Jadi ini ada contoh soalnya. Saya nggak akan bahas lebih detail karena ini memang kita nggak ada kuliah, nggak ada ujiannya juga, nggak sampai masuk ke sini. Ini yang jelas intinya adalah mengenai tips ini. Ada di tips ini, ya. Pertama harus tentukan entitas dulu. Kedua cari relationship-nya. Kalau ketemu atribut itu disimpan dulu mengenai atributnya. Kita kasih tanda atau apa, oh itu atribut. Lewati, kita cari relationship-nya itu dan kita bikin dia dalam bentuk matriks. Ya. Terus yang ketiga, kalau sudah jadi gambar ERD-nya beserta relationship-nya itu di dalam gambar ERD. Ya, jadi kita harus desain supaya garisnya nggak berpotongan macam-macam lah aturannya gitu. Yang keempat, bikin kardinalitas. Yang kelima, masukkan semua atribut dan primary key.
Ya, atribut ini paling terakhir. Pak, misalnya kalau dalam soal itu nggak ada atribut, gimana Pak? Ingat aturannya bahwa kita wajib memiliki 2 buah atribut dalam satu entitas. Minimum 1 kode, satunya isinya nama, paling begitu. Kalau bingung atributnya apa ya? Berarti satunya itu isinya kode, satunya isinya atribut. Atribut misalnya atribut apa? Misalnya nama gitu. Nama. Yang paling gampang nama itu. Kode ini diperlukan untuk primary key, sedangkan satu atribut lain itu bukan untuk primary key memang. Untuk sebagai data gitu loh. Ya, jadi dalam kasus kayak ini, saya nggak akan bahas ini cara membahasnya gimana. Dari kasus ERD2 ini, ya, kita bisa menentukan entitas itu ada 4, ya. Dari empat entitas ini kita bikin matriks dia. Jadi matriks begini ya, matriks departemen, pegawai, pengawas proyek, atas bawahnya sama ukurannya. Nanti kita baca dari relationship-nya yang ada di kalimat-kalimat seperti ini, kita tulis di posisinya. Jadi misalnya kita ketemu ada departemen sama pegawai, berarti departemen menempatkan pegawai misalnya, itu dari kalimat-kalimat itu. Terus pengawas menjalankan departemen, pegawai ini keliru nih kalimatnya. Ini dibikin segitiga ya, segitiga atas, segitiga bawah. Yang merah ini memang perpotongan antara entitas yang sama. Jadi kalau dia misalnya memang ada hubungan antara entitas itu dengan entitas dirinya sendiri, taruh di merah ini dulu. Ya, taruh di merah. Nah, yang atas itu kita harus kalian terserah kalian aja sebenarnya mau pakai yang bagaimana. Yang atas misalnya kita pakai kalimat aktif semua, yang bawah itu kita pakai kalimat pasif semua. Nah, gitu loh. Jadi pegawai departemen sama menempatkan pegawai ini ada di sini. Pegawai ditempatkan pada departemen. Ini kalimat pasifnya. Ya. Departemen dijalankan sama pengawas. Ya. Departemen pengawas menjalankan departemen. Cara membacanya agak terbalik-terbalik. Proyek ditangani pegawai. Pegawai menangani proyek. Ya, ditulis tempatnya sama. Nanti dari situ kita sudah kelihatan nih. Ini pegawai ternyata hubungan dengan departemen, ya. Sudah kelihatan nih. Terus pegawai juga punya hubungan dengan proyek. Ya. Kalau sudah mana itu tadi? Sorry. Departemen ada hubungan dengan pegawai, departemen hubungan dengan pengawas. Gitu ya. Oke, kalau sudah ada ketemu kayak gini berarti nanti departemen ini posisinya di tengah karena dia kan ada hubungannya dengan pegawai sama pengawas gitu loh. Taruh dia di tengah. Nah, proyek ini ditangani sama pegawai ya. Berarti nanti setelah pegawai pasti nyambung dengan proyek. Dari desain itu kita bikin bentuknya seperti kira-kira seperti inilah. Pengawas ada hubungannya dengan departemen, departemen hubungannya dengan pegawai, pegawai hubungannya dengan proyek. Gitu loh. Ini jadi bentuk begini dulu. Nah, step kedua kita bikin apa? Bikin kardinalitasnya. Kasih satu departemen dijalankan satu dan satu pengawas menjalankan satu dan satu departemen. Satu departemen, ini tulisannya kurang garis bawah. Ini bacanya juga salah ini. Ditempatkan pada, salah, satu pegawai ditempatkan pada satu dan hanya satu departemen memiliki satu atau banyak pegawai. Gitu loh. Satu pegawai itu ditugaskan pada 0 atau banyak proyek, bisa jadi dia nggak punya proyek sama sekali, ya. Satu proyek itu harus ditugaskan pada minimum 1 orang, kalau enggak ya pasti proyeknya mangkrak. 1 orang sama banyak, biasanya tuh harus banyak itu, nggak bisa 1 orang. Oke, kalau sudah jadi bentuknya ininya, ya kardinalitasnya, baru kita kasih atribut sama primary key, jadilah dia seperti ini. Betul loh.
Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kadang-kadang kita harus mikir lagi sebagai seorang desainer basis data harus mikir. Ini pengawas, itu kan asalnya dari pegawai juga. Kalau kasus kayak begini, pengawas ini orang yang yang dipilih jadi pengawas itu selamanya dia akan jadi pengawas. Pegawai ini akan selamanya jadi pegawai. Jadi dia nggak bisa di rolling, nggak bisa yang pegawai biasa nggak bisa naik jadi pengawas nggak bisa turun jadi pegawai gitu. Untuk selamanya kalau buat desainnya seperti ini, ya. Supaya keduanya ini bisa saling ganti, ini dua ini kita gabung, ya. Dengan cara gimana? Pengawas ini kita hapus, tabel pengawas ini entitas pengawas ini kita hapus. Tapi relationship-nya ini kita jangan dihapus. Ujungnya ini kita sambung ke sini, ke pegawai. Ya. Pengawasnya hapus, tapi relationship-nya nggak ikut kehapus. Ini ujungnya ini disambung ke pegawai. Gitu. Kalau kita di kelas saya bisa menjelaskan dengan lebih jelas sebenarnya. Ya, jadi kasus seperti ini tidak ada kenaikan pangkat. Ini modifikasi seperti ini. Saya pindahkan, tadi harusnya turun ke bawah kanan sini, tapi saya pindah ke sini biar nggak menghalangi yang lain. Gitu. Jadi satu departemen dijalankan oleh satu pegawai menjalankan satu departemen. Ini berarti dia sudah otomatis jadi pengawas itu loh. Ini mengawasi harusnya. Oke gitu ya, ini desainnya ERD. Saya kuliahnya cepat aja, nanti link materi ini kalian bisa ulangi. Saya taruh di pertemuan 6 di ELA. Pertemuan 6 di ELA supaya kalian bisa lihat lagi kalau masih bingung. Kalau masih bingung juga kalian bisa japri saya. Ya, bisa japri. Oke, ini model data relasional itu untuk gampangnya ya. Kalian pernah pakai file Excel kan? File Excel kan ada kolom, ada barisnya gitu toh. Nah, itu yang disebut sebagai model data relasional itu seperti itu. Tapi nanti kita merancangnya tuh pisah-pisah. Dia nggak jadi satu seperti Excel begitu loh. Ini teorinya kita lewat aja. Jadi dalam desain basis data relasional itu istilahnya berubah. Istilah yang kita tadi pakai adalah entitas, atribut, sama relation atau hubungannya. Nah, relationship itu sekarang atribut itu jadi kolom. Relationship itu entitas itu menjadi relasi atau tabel. Ya, relasi itu sinonimnya tabel. Atribut itu nanti namanya kolom. Tupel itu adalah, kalau tadi kita kenal dengan istilah instance. Nah, tupel itu instance. Namanya berubah lagi. Domain itu adalah kemungkinan nilai. Jadi misalnya ya, ada mata kuliah itu ada satu atributnya adalah nilai. Namanya nilai, tulisannya nilai itu ya, atributnya nilai. Itu kalau kampus kita itu punya domain cuman A, B, C, D, E. Kalau kampus lain itu ada yang A, B+, B-, C+, C-, ya. D, nggak ada nilai E. Ada juga begitu. Nah, itu berarti domainnya mereka cuma sampai situ. Kalau kita domainnya kita adalah A, B, C, D, E. Derajat adalah jumlah atribut yang ada dalam relasi. Sedangkan kardinalitas, nah ini beda ya, kardinalitas ini sama kardinalitas yang tadi, yang ERD. Kardinalitas itu justru jumlah datanya ada berapa banyak, jumlah baris data. Nah, kunci, kalau tadi kita kenal sebenarnya ada 3 macam kunci di ERD, tapi saya cuma bahas satu, yaitu tentang primary key. Kalau di data relasional itu minimum ada 2 yang harus kalian perhatikan. Pertama, primary key itu harus penting, tetap ada. Candidate key ini lewati saja. Primary key tetap ada. Yang kedua adalah foreign key.
Nah, ini baru terjadi waktu kita transformasi tabel yang saya akan jelaskan minggu depan. Enggak sekarang. Ya. Kalau kalian tanya, Pak, di ERD desainnya, kalau kalian sudah pernah desain basis data, kalian nanya, bisa jadi nanya, Pak, foreign key di ERD gimana Pak notasinya? Ya, sebenarnya dalam desain ERD itu tidak ada notasi untuk foreign key, tidak ada. Ya, kenapa tidak ada? Karena pada waktu dari ERD kita rubah menjadi bentuk relasional, ya bentuk tabel seperti Excel tadi itu akan otomatis tercipta foreign key. Ya, caranya gimana nanti minggu depan, tunggu tanggal lahir, tanggal mainnya. Itu ya. Jadi notasi umum ini sebenarnya bisa juga, ini nama entitas, ini atributnya. Ini hanya untuk pengenalan tambahan aja ya, di materi kalian kayaknya ada. Nah, prodi, kode prodi, nama prodi strata. Nah, kode prodi ini primary key. Nanti kita tahu ada namanya foreign key ya, ini pakai garis putus-putus. Tapi saya nggak akan jelaskan sekarang ini apa gitu ya. Bagaimana caranya. Ya. Ingat ini ya, tabel ini adalah tabel padanannya ya, tabel padanannya. Kalau ada orang bilang relasi, sebenarnya relasi itu maksudnya tabel, tapi karena dosen pun banyak yang dan banyak orang yang salah, mereka bilang relasi itu adalah hubungan. Padahal itu bukan hubungan, hubungan antara entitas bukan. Istilah aslinya adalah relationship, hubungan itu bukan relasi ya, berbeda. Relasi itu adalah tabel. Tapi banyak orang bilang itu relasi itu hubungan, padahal itu salah. Tupel itu sinonimnya adalah baris. Kalau dalam bahasa kalian, bahasa jurusan TK namanya record. Ya, bahasa mesin, record. Atribut itu jadi kolom. Ya, kebanyakan kita pakai istilah tuh ini, tabel, record, sama field. Ini 3 istilah ini kita sering pakai biasanya. Ya. Padahal kalau sebenarnya lebih gampang tuh tabel, baris, sama kolom. Kalau jurusan TK kebanyakan suka pakai tabel, record, sama field. Maksudnya sama tapi istilahnya beda. Orang IT itu begitu, suka banget bikin istilah yang sama sebenarnya. Istilah yang berbeda untuk maksud yang sama. Itu bikin bingung orang. Oke, relasi itu sifat namanya adalah unik. Jadi tidak boleh, tabel tadi itu unik. Jadi tidak boleh ada nama tabel yang sama di dalam satu database. Nggak boleh. Ya. Nah, ini setiap perpotongan sel, baris, dan kolom harus bernilai tunggal. Nggak boleh nilainya lebih, makanya tadi saya pisah antara tanggal lahir sama tahun lahir. Itu nilainya harus tunggal. Ya, harus pakai nama yang unik juga, nggak boleh ada dua buah tanggal di situ. Harusnya satunya tanggal apa, satunya tanggal apa gitu. Semua yang ada dalam satu atribut domainnya harus sama. Jadi kalau ada nilainya A sampai E itu nggak boleh pakai nilai F di situ. Ya, urutan tuh nggak penting. Urutan atribut nggak penting, tapi itu penting untuk mata kita manusia supaya kita gampangnya apa istilahnya ngelihatnya lebih enak gitu loh. Tapi kalau untuk dalam database sendiri itu nggak penting karena nanti waktu kita ngambil data bisa disusun ulang. Terus setiap baris harus dibedakan secara unik lewat primary key. Urutan juga nggak penting. Ya, nah ini contohnya. Ini contohnya model data relasional dan nomor pegawai ini atribut atau kita kenal dengan nama field ya. Field, nomor pegawai, nama, tanggal mulai kerja, jalan. Nah, ini adalah tuple atau dalam basis data ERD itu tadi istilahnya adalah apa? Instance. Ini instance. Sama sinonim. Instance, tuple, record. Sinonim itu. Ya, bisa dipahami ya. Kalau yang kepala-kepala ini atribut atau field. Ya.
Oke, materi ini akan saya bahas minggu depan. Materinya sudah saya upload di ELA, tapi belum saya akan materinya akan dibuka 1 hari sebelum kuliah kita. Jadi hari Minggu itu sudah dibuka materinya. Kalian bisa download. Tolong di-download, soalnya ujiannya akan kalian bisa jadikan itu sebagai primbon Jawa gitu loh. Ya, ini ada cukup banyak nih yang harus dibahas besok ini. Ya, cukup banyak. Sudah ada gambarnya di situ, di slide itu, tapi belum bisa di-download sekarang ya, dibuka hari Minggu depan. Hari Minggu depan, hari Minggu besok. Hari Minggu sudah bisa di-download. Kalian bisa lihat, terus nanti saya akan taruh ID Zoom untuk untuk pertemuan kita minggu depan. Ya, kira-kira mungkin jam 8 gini juga deh. Ya, saya nggak akan bahas semua materi. Itu bisa dilihat aja bentuknya. Kalian nanti lihat begini, jadi ujiannya kalian tinggal lihat bentuknya. Misalnya kayak tadi itu ada contohnya nggak? Nah, kayak gini nih. Yang udah jadi deh. Nah, gini nih. Kalian harus lihat perhubungannya. Ini ada 1, 2, 3. Ada hubungan. Ya. Nanti dilihat perhubungannya. Berarti ini ada antara hubungan antar departemen sama pegawai, ini ada menjalankan. Ada departemen sama pegawai lagi di bagian penempatan. Terus ada pegawai dengan penugasan, dengan proyek itu udah bagian penugasan ya. Berarti nanti model begini, kalian anggap ini sebagai hubungan antar entitas antara dua buah entitas itu ya. Nah, ini nanti hasilnya seperti apa, ini hasilnya seperti apa, ini sama ini hasilnya seperti apa, nanti kita bahas minggu depan. Tapi harus semuanya dirangkai menjadi satu kesatuan gitu, dirangkai. Nggak boleh dipisah-pisah hasilnya, hasil akhirnya. Ya begitu ya, jadi ini cukup banyak. Kalau besok yang saya akan kasih itu bentuknya itu potongannya mungkin sepertinya harus saya kasih contoh juga besok ini. Contoh juga. Gimana caranya, karena yang modelnya transformasi entitas ini, entitas sama hubungan ini nanti enggak, apa istilahnya, cuma penggalan-penggalannya aja. Nanti harus ada contoh utuhnya bagaimana, baru baru kalian bisa siap untuk ujian. Karena ujiannya kita tuh urusannya ini. Ya. Oke gitu, ada pertanyaan dulu enggak? Maaf saya materinya ini harus agak cepat karena ya seperti saya bilang tadi nggak bisa apa istilahnya, agak susah ngajar di semester ini karena banyak pekerjaan offline daripada online-nya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Dari saya, Pak. Jadi materi hari ini akan saya taruh lagi di pertemuan 6 ya, pertemuan 6 yang itu nanti linknya saya upload di situ, kalian bisa lihat ulang. Kalau nggak ada yang masih belum dipahami, bisa lihat buku. Saya sarankan beli buku ini, penting banget. Apalagi kalian jurusan TK, beli satu ini aja, kalian nggak usah cari buku yang lain-lain. Sudah ada di sini semua. Ya, dari desain basis data, sebenarnya ada satu step yang saya lewati, yaitu normalisasi. Itu nggak usah lah untuk kuliah online kita. Judul buku ini Dasar Perancangan dan Implementasi Database Relasional. Saya ulangi, yang tadi sudah dengar, saya ulangi. Ini pengarangnya Abdul Qadir, penerbitnya penerbit Andi Jakarta. Ini yang edisi revisi. Ya. Ada dikasih CD 1. Harganya 139.000, tapi buku ini cuma butuh satu. Butuh satu buku ini aja, daripada kalian ambil dari buku lain, kalian harus ambil referensi dari tempat lain lagi. Ini buku ini sudah merangkum dari banyak buku, termasuk buku luar. Ya, buku satu ini cukup. Materi kita untuk sampai UTS cuma bab 3, bab 4. Sedangkan materi untuk UAS kita itu mulai dari 9, 10, 11, dan mungkin ada 12 bisa masuk dikit. Ya.
Cukup banyak materinya yang itu. Tidak semua materi dalam buku ini saya ambil karena materi di sini ada yang sampai ERD tapi level lanjut, ada juga. Terus ada normalisasi yang saya tidak bahas. Itu sebenarnya bukan untuk kalian terlalu berat itu. Itu ya. Oke, itu saja materi kita untuk ke hari ini. Kalau ada pertanyaan saya bisa dijapri. Itu ya. Ada yang mau nanya dulu nggak sebelum saya akhiri kuliahnya? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu nanti file ini saya upload. Tunggu dulu dia convert. Terus nanti di link 6 kalian bisa lihat lagi untuk keperluan belajar ya. Tapi belajarnya tolong jangan mendadak waktu kalian mau ujian baru kalian belajar, karena ini materinya cukup kompleks untuk dipahami dalam satu kali 1 jam 2 jam gitu, susah banget memang. Cari bukunya. Itu sangat membantu bukunya ini, karena saya juga sebagian juga belajar dari beliau ini. Yang menulis buku ini adalah dosen saya, jadi saya paham caranya beliau tuh menulis buku dari dulu tuh bagus memang. Ya. Tidak seperti buku seperti biasa. Oke. Nanti di minggu depan saya usahakan akhir minggu ini sudah keluar Zoom ID untuk kuliah minggu depan. Saya kan minta request dari pengajaran supaya bisa dibikin gitu ya. Bisa mungkin minggu ini kita akan ada kuliah 1 kali lagi, dan setelah UTS mungkin ada 2 kali pertemuan untuk cepat-cepat saja saya ajarkan konsep tentang SQL, dasar yang paling dasar dari yang paling dasar, sisanya di praktikumnya kalian itu harus dipelajari ya. Ya, itu bukan hanya ketik modul, tapi pelajari logikanya seperti apa. Oke, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Oke, kuliahnya kita akhiri ya. Sampai ketemu lagi semua.